siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Nadiar untuk kebersamaan kita di rangkaian Palembang pagi ini, pendengar. Tentu kita berlanjut ya di Palembang siang ini untuk hari Minggu 15 Desember 2024 dan akan dibuka dengan program ya untuk Anda semuanya. Ada cerita adik. Tentunya untuk Anda tetap bersama kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan kita simak program-program yang sudah kita siapkan. Baik pendengar, kita mulai saja untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi ini ya. Dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 11 kita akan bersama di program Idola Anak Cerita Adik, yang mana untuk tema pagi ini akan mengangkat sambut Hari Ibu bersama Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Kita kenalan dulu nih dengan adik-adik kita. Melansir dari Kompas.com, sejarah Hari Ibu merujuk pada Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres Perempuan ini digelar di sebuah gedung dalam Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipuro.
Saat orang tua berbicara, seorang anak sebaiknya memberikan perhatian penuh saat mendengarkan. Jangan terburu-buru atau terganggu dengan hal-hal lain saat berkomunikasi dengan orang tua. Mendengarkan dengan penuh perhatian juga termasuk bentuk menghargai, menerima tanggapan dari anak dengan baik. 2. Memberikan bantuan. Hubungan antara orang tua dan anak tidak akan pernah ada ujungnya, maka dari itu keduanya harus saling membantu. Begitu pula, seorang anak dapat mewujudkan sikap hormatnya kepada orang tua dengan cara memberikan bantuan. Saat orang tua dalam kesulitan, anak dapat menawarkan bantuan secara sukarela. Sikap ini dapat meningkatkan rasa kasih sayang antara anak dan orang tua. Tidak hanya itu, orang tua pun akan merasa bersyukur menerima bantuan dari anak. 3. Menghindari kata-kata kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk tidak berbuat buruk kepada orang tua. Bahkan dengan mengucapkan perkataan sekalipun. Menghormati orang tua dapat dilakukan dengan menghindari perkataan kasar untuk tidak berbuat buruk kepada orang tua. Bahkan dengan mengucapkan perkataan sekalipun. Menghormati orang tua dapat dilakukan dengan menghindari perkataan kasar untuk tidak berbuat buruk kepada orang tua. Bahkan dengan mengucapkan perkataan sekalipun. Menghormati orang tua dapat dilakukan dengan menghindari perkataan kasar untuk tidak berbuat buruk kepada orang tua. Bahkan dengan mengucapkan perkataan
Islam, sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Sholat." Tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dan berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Apa lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, dikutip dari Model Pendidikan Agama Islam. Dan Budi Kemenang RI 2012. Contoh perilaku berbakti kepada orang tua yang masih hidup antara lain. Seperti kata lembut, artinya melakukannya dengan cara yang baik, membantu pekerjaan rumah, bersikap sopan dan santun, sabar dan sebagainya. Sementara contoh perilaku berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia, seperti doakan mereka dan memohon diampunkan dosa-dosanya, melaksanakan wasiat dan menunaikan nazarnya. Lantas mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Berikut jawabannya. 1. Sebagai bentuk syukur dan terima kasih atas penghormatan kedua orang tua. Orang tua adalah sosok yang telah membesarkan, merawat, dan memberi kasih sayang kepada kita. Selain itu, ibu begitu besar jasanya dalam mengandung dan melahirkan kita, serta ayah yang berusaha payah bekerja untuk memberi nafkah. Berbakti dapat menjadi cara kita untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih atas segala penghormatan, pengorbanan yang telah mereka lakukan. 2. Perintah agama. Agama Islam menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan durhakanya seorang kepada orang tuanya sama dengan merusak hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan tentang pentingnya menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya adalah Al-Isra ayat 23 dan 24, An-Nisa ayat 36 dan Luqman ayat 13-14. 3. Dapat mendatangkan berkah dan keridhaan. Berbakti kepada orang tua juga dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadir Ahmad Tirmidzi. Selain itu, orang tua yang bahagia dan ridho dengan anaknya akan sentiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Apalagi doa baik dari orang tua adalah salah satu doa yang mustajab. Sapa pendengar. Baca dari pojok. Eka Armawati. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wailen Arta. Nggak ada suara. Ini.
Ja, no sound. Maileni Arta, trouble lagi. Live chat. Mega Armawati. Oke, cari. Nah, semangat Abid. Semangat Abid, Syifa dan Bebita. Terima kasih. Terima kasih. Ahmad Cipto, mantap. Ayo kawan-kawanku yang hebat. Semangat, salam dari Balkis. Hai Balkis. Nah, dari Fitrianti. Semangat tuh Adik Abid. Semangat Kak Fitri. Siapa? Lanjut. Sungguh penting menghormati orang tua ya Kak Syifa, dan pahalanya besar di mata Allah. Dan tentu saja keutamaan menghormati ibu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun keutamaan mencintai ibu sebagai berikut ya teman-teman. Keutamaan mencintai ibu. Menjadi seorang ibu adalah tugas yang paling sulit dan menantang yang harus diselesaikan dalam hidupnya. Mulai dari 9 bulan masa kehamilan, persalinan, dan terus tumbuh kembang bersama anak, hingga anak mampu hidup mandiri. Maka, tidak heran jika semua agama mengingatkan semua anak untuk menjaga, mencintai, dan menghormati ibunya. Dalam Islam, terdapat surat yang menyebutkan posisi ibu sebagai posisi yang paling mulia, yaitu surat Luqman ayat ke-14 yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar membuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dengan 2 tahun 598. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Kius Luqman 14. Hadis-hadis tentang berbakti kepada ibu. Dalam Islam terdapat beberapa hadis yang menyebutkan pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Beberapa di antaranya adalah pentingnya berbakti kepada ibu disebut 3 kali. Dalam sebuah hadis diceritakan seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Qurtubi mengungkapkan bahwa hadis tersebut memiliki arti bahwa kita harus mencintai dan menyayangi ibu 3 kali lipat lebih besar dibandingkan seorang ayah. Sebab keutamaan mengandung, melahirkan, dan menyusui hanya dimiliki oleh ibu dan tak bisa digantikan oleh ayah. Lalu, mengapa surga ada di telapak kaki ibu? Surga di bawah telapak kaki ibu. Bahwasannya, ya Muawiyah bin Jahimah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk memintai petunjukmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?" "Iya," "Tetaplah, dengan karena sesungguh surga di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, At-Tabarani. Hadis tersebut menjelaskan bahwa di bawah telapak kaki ibu terdapat surga yang bisa kita raih dengan menyayangi ibu. Jika kita menyayangi ibu kita, maka kita sama saja dengan sedang berjuang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu diutamakan untuk diperbuat baikan. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih dengan syawahidnya. Ibu adalah seorang yang paling spesial dalam hidup kita, mulai dari melahirkan, merawat, dan melindungi kita. Maka sungguh ibu kitalah orang yang pertama kita harus sayangi, baru orang lain seperti ayah dan kerabat kita. Ridho Allah ada dalam ridho ibu kita. Dalam hidup kita melakukan banyak hal dan memiliki banyak keinginan. Tentu saja keinginan ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa izin Allah. Ridho Allah terdapat dalam ridhonya kedua orang tua, ibu bapa, dan murka Allah terdapat dalam murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kebahagiaan dan cinta Allah kepada kita tergantung pada kebahagiaan orang tua, khususnya ibu. Ada banyak bukti nyata bahwa menghormati dan mencintai orang tua kita dan terutama menerima berkah dari ibu, kita membuat jalan ketika lebih mudah. Doa ibu juga dianggap sebagai doa yang paling efektif dijawab untuk anak-anak. Itu artinya menghormati ibu dan mencintainya adalah hal penting dalam hidup kita, ya Kak Abid. Benar banget Siva, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menghormati ibu karena surga di telapak kaki ibu. Oleh sebab itu ada larangan loh durhaka kepada ibu. Apa saja larangan itu, Bebita? Berikut larangannya. Disimak ya teman-teman. Larangan durhaka kepada ibu. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan membenci atas kalian 3 perkara, yaitu suka desas-desus, banyak bertamah, dan menyia-nyiakan harta." Hadis riwayat Bukhari. Salah satu bentuk durhaka kepada ibu adalah tidak menuruti perintah dan menjauhi larangan dari ibu. Selama perintah dan larangan seorang ibu tidak bertentangan dengan perintah dan larangan dari Allah serta Rasulullah, maka kita tidak boleh menolaknya. Selain itu, berkata kasar
hingga bisa menyakiti hati ibu adalah salah satu bentuk durhaka loh. Bahkan meski hanya perkataan yang terlontar dari mulut kita bisa melukai perasaan ibu kita. Sebaiknya Allah memerintahkan kita untuk bersikap lembut kepada ibu, berkata dan berucap dengan perkataan yang paling baik dan paling santun. Sahabat, dalam kehidupan kita harus terus menyayangi ibu supaya kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah, dan mendapatkan kebaikan yang sebesar-besarnya. Islam telah mengajarkan kita untuk mengutamakan dan menyayangi ibu kita. Karena kedudukan seorang ibu adalah yang paling spesial dalam Islam, maka marilah memperbanyak pahala kita dan sayangi kedua orang tua, terutama ibu kita. Wah, kita tidak boleh berkata yang apalagi sampai membantah perkataan ibu. Kita selagi perintah dari ibu, kita tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Sungguh mulia ibu di mata Allah ya Kak Abid. Benar banget Syifa, karena jasa ibu sangatlah besar kepada kita. Ibu yang melahirkan dan membesarkan kita dengan segenap jiwa dan raganya. Lalu adakah kisah Nabi tentang berbakti kepada ibu, Kak Syifa? Ada dong Bebita, ini dia ceritanya. Baca ini. Meileni Arta, semangat anak-anak, Pandawa Sriwijaya. Terima kasih. Li Marlina, semangat adik Abid, sukses terus ya. Terima kasih. Warli RLS, semangat Abid dan kawan-kawan. Terima kasih. Eka Armawati, ayo siapa yang bisa jawab apa kegiatan yang paling asik sama mama atau bunda di rumah? Apa ya? Yang mana? Nanti aja dijawabnya. Siapa yang asik sama mama? Amira, semangat adik Abid. Terima kasih. Meldi dan Bebita, Syifa, Abid, kalian keren. Terima kasih. Lalu, adakah kisah Nabi tentang berbakti kepada ibu, Kak Syifa? Ada dong. Ini dia ceritanya. Kisah Abu Hurairah dan kurma. Bukti baktinya pada ibunda. Suatu waktu Abu Hurairah pernah berkata, suatu ketika aku keluar dari rumahku menuju masjid, aku tidak keluar kecuali karena lapar. Beberapa saat kemudian Abu Hurairah bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, faktor apa yang mendorongmu keluar sekarang ini? Mereka mengatakan lagi, demi Allah, tidak ada yang mendorong kami keluar kecuali karena kelaparan. Lalu Abu
Hurairah bersama para sahabat itu pun beranjak hendak menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kedatangan tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, faktor apa yang mendorongmu keluar sekarang ini? Abu Hurairah dan lainnya menjawab, wahai Rasulullah, kami datang karena lapar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sepiring kurma, kemudian memberikan 2 buah kurma kepada masing-masing sahabat yang hadir seraya mengatakan, makanlah kedua buah kurma ini dan kemudian minumlah air sesudahnya, karena keduanya akan mencukupi kebutuhan kalian pada hari ini. Abu Hurairah kemudian memakan 1 buah, sedangkan 1 buah lainnya disimpan di pangkuannya. Melihat hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegurnya, wahai Abu Hurairah, mengapa kamu sisakan buah ini? Aku menyisakannya untuk ibuku, jawab Abu Hurairah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, makanlah, iya, karena aku akan memberimu 2 kurma lagi untuknya. Nah, ada lagi sahabat Nabi yang sangat menyayangi ibunya, Kak Syifa dan Kak Abid. Oh ya, siapa dia Bebita? Ayo perkenalkan kepada teman-teman semuanya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Teman-teman penasaran kan? Ingin tahu ceritanya? Ayo disimak ya teman-teman, kisah Uwais Al-Qarni. Berbicara tentang memuliakan manusia, apalagi terhadap seorang ibu, kita perlu belajar kepada salah satu seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan pemuda yang terkenal. Dia miskin dan memiliki penyakit kulit. Namun ia pernah disebut Rasulullah Subhanahu sebagai pemuda yang sangat dicintai dan terkenal di langit. Dikisahkan Uwais Al-Qarni sehari-hari mencari nafkah dan berdagang dan menggembala kambing milik orang lain. Dia masuk Islam setelah beberapa sahabat yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Yaman. Rumahnya yang kecil dan reot, Uwais Al-Qarni hidup berdua dengan sang ibu yang seorang tunanetra. Satu hari dia berkata, tidak akan pernah terlontarkan dari mulut ibuku kecuali akan kulakukan yang dia inginkan. Wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ingin ibu sampaikan, kata ibunya satu waktu. Apa itu ibu? Katakan, jawab Uwais Al-Qarni penasaran. Ibu ingin pergi naik haji. Jelas sang ibu yang sudah sangat renta kepada Uwais Al-Qarni. Uwais termenung, memikirkan bagaimana mewujudkan hal itu. Sedangkan mereka berjarak ribuan kilometer ke tanah
suci dan keadaannya yang sangat miskin. Namun Uwais tidak menyerah. Dia mendapat cara untuk melatih dirinya agar mendapat menggendong ibunya ke kota Mekah. Dia membeli seekor anak sapi yang setiap hari digendongnya menaiki puncak gunung, naik turun tiada henti. 8 bulan berserang, fisik Uwais terbentuk besar dan kuat menggendong. Kemudian mulailah ibunya digendong menempuh jarak yang sangat jauh menuju Mekah untuk berhaji. Di sana sang ibu diajak tawaf 7 putaran sampai selesai. Lalu dibawa ke makam Nabi Ibrahim untuk sholat 2 rakaat dan sa'i. Ceritanya mengandung nilai pembelajaran yang baik untuk kita agar memuliakan orang tua dan mencintainya. Uwais Al-Qarni sanggup menggendong ibunya sampai ke tanah suci Mekah untuk beribadah haji, bertawaf, sholat 2 rakaat dan sa'i. Barakallah. Benar banget itu Kak Abid. Kisah Abu Hurairah dan Uwais Al-Qarni ini menjadi kisah teladan yang baik agar menghormati orang tua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja akan dibalas surga dan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, sebelum itu Syifa ada kata-kata nih buat Umi. Kata-kata untuk Umi. Umi adalah yang terbaik untuk Syifa. Umi selalu ngajarin Syifa, sayang sama Syifa, merawat Syifa waktu Syifa sakit. Pokoknya Umi yang terbaik di hidup Syifa. Walau Umi selalu pulang malam. Hehe. Umi sehat-sehat ya. Semoga pekerjaan Umi lancar dan panjang umur. Umi juga jangan terlalu banyak aktivitas ya. Nanti Umi kecapean. Nah, itu saja sih kata-kata buat Umi. Ayo sekarang giliran Kak Abid bernyanyi biar teman-teman di rumah juga terhibur. Ada dong Bebita, ayo teman-teman kita bernyanyi bersama. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasih-Mu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kesejukan
hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Dua kali. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sungguh indah ya, cinta kepada orang tua itu dilandasi rasa cinta dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, menghormati orang tua, terutama ibu, besar pahalanya di mata Allah. Ya benar. Ayo teman-teman semuanya, di hari ibu nanti tepatnya tanggal 22 Desember 2024, minggu depan, teman-teman berikan kado terindah untuk ibu atau mama kita di rumah dengan cium tangannya dan ucapkan, "Mama, aku sayang mama karena Allah." Tetap menjadi anak yang baik ya, dengan patuh kepada orang tua dari hal-hal baik yang diajarkan mereka kepada kita. Tekun belajar dan ibadah ya, karena doa anak yang soleh dan soleha yang kelak menjadi penerang orang tua kita nanti di alam kubur. Jangan lupa untuk menghormati guru-guru di sekolah karena mereka juga orang tua kita. Setelah ayah dan ibu di rumah ikut serta mendidik dan mengajarkan kita banyak ilmu. Salam dari kami, saya Abi Rizky Alvito. Saya Adi Beshifa Abu Korea. Saya Bebita. Terima kasih. Semoga cerita adik kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami. Salam anak Indonesia. Iya, baik. Terima kasih untuk Siva, Abid, kemudian
Bebita ya. Mudah-mudahan apa ya, di hari ibu nantinya tetap patuh dong ya sama ibu, sama orang tua lah pokoknya, sama ayah sama ibu, sama ayah sama bunda, papa sama mama juga ya. Iya. Kalau Bebita manggil apa? Ibu. Sama Ayah. ayah. Kalau Abid? Mama, Mama sama Papa. papa. Kalau Siva? Umi sama ayah. Umi sama ayah. Jangan di sini saja nanti bilangnya patuh sama orang tua ya. Oke lah, sekali lagi terima kasih untuk hadirannya untuk Adiba Siva Abkoria dari SD Bina Islamic School, kemudian ada Abid Reski Alvito dari SDN 206 Palembang, kemudian ada Gaida Asyami atau Bebita dari SDN 21 Palembang, dan tentunya kita tutup kebersamaan kita ya untuk cerita adik di kesempatan hari ini Minggu 15 Desember 2024. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Untuk